Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saiful dari TSM 2 ingin khutbah tentang ciri-ciri generasi buruk. Jamaah Jumat rahimahullah, salah satu dambaan hidup kita adalah munculnya generasi terbaik. Indikasi adanya generasi terbaik memang sudah ada. Ambil contoh banyaknya kaum muslimin yang memiliki komitmen yang kuat terhadap Islam sebagai agama yang harus diamalkan dalam kehidupan nyata. Akan tetapi jika dibandingkan dengan generasi sebaliknya, tampaknya generasi terbaik masih sedikit sekalinya. Kenyataannya begitu banyak. Generasi manusia mencerminkan profil generasi terburuk. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan ciri-ciri generasi terburuk sebagai berikut. Sayati ala nasi romanun hiyat himmatuhum butunuhum wasarohum mata'uhum wa kiblatuhum nisa'uhum wadinuhum darohimuhum naniruhum au ikasyarun alki diah laqolahum indallah fil akhir. Akan tiba suatu zaman atas manusia di mana perhatian atau obsesi mereka hanya tertuju pada urusan perut dan kehormatan. Mereka hanya pada kekayaan benda semata. Kiblat mereka hanya urusan wanita, dan agama mereka adalah uang, harta, emas, dan perak. Mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terburuk dan tidak akan memperoleh bagian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Hadis riwayat Ad-Dailami. Dalam hadis tersebut terdapat 4 ciri-ciri generasi terburuk, yaitu lebih mementingkan perut, kemuliaan hanya diukur dari kepemilikan materi, suka mengagungkan perempuan, dan selalu mementingkan uang dan harta benda. Pertama, mementingkan perut. Salah satu keinginan manusia dalam hidup adalah memiliki perut yang kenyang dengan berbagai jenis makanan. Namun yang membahayakan adalah jika segala sesuatu dilakukan dengan kepentingan perut. Fenomena itulah yang kini banyak terjadi pada masyarakat kita. Mementingkan perut berarti seseorang yang memperoleh kekayaan dengan menghalalkan segala cara. Bahkan meskipun seseorang sudah mendapatkan rezeki yang secara halal, hal itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan diri dan keluarganya saja, sehingga tidak peduli dengan kekurangan yang dialami orang lain. Akibat lain yang sangat berbahaya dari mementingkan perut adalah seseorang menjadi takut lapar. Tak heran orang yang selalu mementingkan urusan perut menjadi manusia yang melakukan sesuatu jika menguntungkan dirinya secara materi. Dia tidak mau mengerjakan sesuatu ketika sesuatu itu mengakibatkan kesulitan dalam kehidupannya, apalagi jika sampai mengakibatkan perutnya menjadi lapar. Jamaah Jumat rahimakumullah, ciri kedua dari generasi tersebut adalah memuliakan perhiasan. Dalam hidup ini manusia menghiasi dirinya dengan berbagai perhiasan hidup seperti rumah, kendaraan, pakaian emas, permata, dan lain sebagainya. Semua itu seringkali dijadikan ukuran bagi kemuliaan seseorang, padahal benda-benda itu hanya aksesoris belaka. Nah, generasi terburuk menjadikan perhiasan hidup sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang, sementara kemuliaan seseorang di mata Allah akan diukur seberapa besar ketakwaannya. Hal ketiga yang merupakan ciri generasi terburuk adalah mengagungkan perempuan, yaitu menuruti syahwat terhadap perempuan yang tidak halal baginya atau memenuhi ajakan perempuan itu untuk melakukan perzinahan. Ini merupakan sesuatu yang sangat hina. Allah berfirman, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'i sabil, dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh itu sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Selain itu, mengagungkan perempuan juga dapat dipahami sebagai pemenuhan keinginan-keinginan yang tidak baik dari perempuan, termasuk seorang suami yang takut kepada istrinya sehingga harus memenuhi keinginan istrinya yang tidak benar. Ketakutan kepada istri membuat suami tidak berani meluruskan kesalahan istri, padahal istri merupakan tanggung jawab untuk diselamatkan dari api neraka. Jamaah Jumat rahimakumullah, ciri keempat dari generasi terburuk adalah gila harta. Dalam Islam, uang dan harta merupakan sesuatu yang boleh dicari dan dimiliki. Namun semua itu harus dalam kendali manusia, bukan justru manusia yang dikendalikan harta. Banyak yang menjadikan harta seolah sebagai agama sehingga melalaikan mereka. Allah telah mengingatkan
Dari gambaran hadis di atas sangat terasa bahwa ciri-ciri generasi tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu cerminan pada generasi sekarang. Maka menjadi kewajiban kita untuk memperbaiki generasi mendatang agar